Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, lambaikan tangannya katakan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang sangat spesial saudara, kita masuk ke bulan kedua di tahun 2021. Betapa kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Januari 2021 dan hari ini kita memasuki minggu pertama. Kita juga akan memasuki dalam mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Saudara, seperti seseorang menghadap kepada raja, mereka tidak akan datang dengan tangan kosong. Jika dia seorang pengrajin, dia akan membuat pengrajinan yang paling bagus untuk raja. Jika mereka seorang petani, akan membuat tuaian yang sangat baik untuk dibawa kepada raja. Dan hari ini, bukan harta yang Tuhan minta, tapi yang Tuhan rindukan, ucapan syukur, pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang akan kita berikan kepadanya hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Bersyukur sebab Engkau baik, oh Yesus. Tiada pernah berkesudahan kasih setiamu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku terima dari dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Perangkat pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Oh
Engkau begitu baik Tuhan. Karena pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersama-sama angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Yesus. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Sungguh teramat baik dalam hidup kami, Yesus. Rahmat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Yesus, tak pernah berkesudahan atas
tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini bersama-sama. Ku kemurahan-Mu bagi kami yang selalu menopang. Selalu bersyukur, setia. Sambil mengangkat tangan kita agungkan Dia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati. Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Karena begitu dahsyat, begitu hebat yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja. Penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Pujian kami yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bertata atas ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Kaget. Ayat hafalannya saya ulangi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat buat saya secara pribadi. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mengalami anak saya kena positif corona, dan itu membuat saya banyak dikuatkan oleh orang-orang di sekitar saya, termasuk semua yang ada di gereja ini. Semua menguatkan saya, mensupport saya lewat doa, lewat materi, semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Ini ayat ini mau tak ajak pakai gerakan ya, bantu ya Mbak ya. Yang sudah pernah ingat, dulu saya pernah melakukan segala perkara. Mari tangannya digerakkan, olahraga ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gampang ya? Sekali lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian ini katanya sih susah, tapi saya enggak mau Bapak Ibu nganggap susah. Tolong dikeluarkan dulu teksnya pertama. Sangat memberkati. Tinggal dekatmu ku aman, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Amin Bapak Ibu. Amin. Katakan ini dengan iman. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Boleh menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Oh, ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan kau perisai, oh haleluya. Lewati badai Takkanku goyah, imanku tetap teguh. Katakan takkanku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Karena sekali tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di dalammu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Mari bawa Tuhan. Tuhan kau perisai, lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. takkan ku ragu Mengikutimu. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Segala hal yang Tuhan rancangkan buat hidup kita baik adanya. amin Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur Bapa. Ajar kami menikmati apa yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami. Ya Tuhan. Seberat apapun, asalkan Engkau bersama kami, Amin. memimpinku melalui. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu.
Mari Bapak Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar setiap kami berserah kepadamu. Ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan Yesus. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Oh, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar kami berharap, ajar ku berharap hanya padamu. Haleluya. Terima kasih. Biar kami belajar berharap kepadamu Tuhan. Sebab Kau tak biarkan orang yang berharap kepadamu. Takkan Kau tinggalkan, takkan Kau lupakan orang-orang yang menantikan Engkau dengan segenap hati, yang berharap kepadamu dengan segenap jiwa. Dalam hadirat-Mu Kau menguatkan kami. Dalam hadirat-Mu Kau memulihkan kami. Dalam hadirat-Mu Kau memberkati setiap kami. Setiap kami yang lemah dikuatkan dalam hadirat-Mu. Sakit kami disembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang melimpah, ada sukacita, ada kekuatan baru, ada kelepasan, ada kebebasan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu di tengah setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau bahkan tinggal dalam kehidupan kami. Inilah setiap pujian, doa, syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan hari ini. Engkau disukakan di atasnya ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan dengar isi hati-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Segala isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Kami rindu mendengar Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu sebab hamba tahu tanpa pengurapan-Mu hamba bukanlah apa-apa Tuhan. Biar bukan dengan pemikiran manusia Tuhan, kemampuan manusia, tapi biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Ya, segala yang baik yang datangnya daripada Engkau Tuhan, kami mau terima pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan, kebenaran dalam hidup kami. Amin. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yang luar biasa lambaikan tangan tinggi-tinggi, kasih tengok kiri kanan. Haleluya, haleluya.
Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan Februari. Tema dalam bulan ini, sepanjang bulan ini Tuhan berikan bagi setiap kita yaitu tentang pujian dan penyembahan. Sebetulnya kalau kita melihat dasar dari Alkitab, itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya doa, pujian, dan penyembahan. Itu menjadi satu. Ya, nanti kita akan coba terus evaluasi ke depan. Jadi itu menjadi satu ya. Jadi doa, pujian, dan penyembahan itu tidak terpisah. Itu menjadi satu. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan pesan bulan ini di minggu yang pertama, yaitu dengan judul Kuasa dalam Pujian dan Penyembahan. Kita sama-sama katakan ya. 3, 2, 1. Kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mari kita lihat slide yang pertama. Musik everywhere. Maksudnya apa sih? Musik ada di mana-mana ya. Di mana saja ada musik, lagu. Betul nggak? Saya mencatat. Kenapa sih? Karena musik itu telah menjadi bagian apa yang penting ya. Jadi seperti orang makan dan minum ya, menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi bagian penting. Coba lihat cek ya. Setiap kita kan pasti punya HP ya, handphone, ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Coba cek, pasti di dalam HP-nya ada lagu. Lagu-lagu kesukaannya, betul nggak? Ada yang suka lagu dangdut, pasti isinya dangdut. Ada yang suka jazz, musiknya jazz gitu. Selera setiap orang gitu ya. Dalam handphone ada. Kemudian apalagi kalau kita buka TV kita, itu ada musik, ya kan, lagu-lagu. Apalagi ada konser musik, memang ditujukan, dibuat untuk menyelenggarakan, memperdengarkan musik, ya. Dalam karaoke, ya, ruang-ruang karaoke dibuat untuk orang bisa menyalurkan keinginannya gitu lewat lagu. Kemudian kita lihat dalam pesta-pesta, baik itu pesta ulang tahun, pernikahan dan lain-lain, pasti ada musik. Ya, hotel ada pasti. Dari restoran mewah sampai warung pojok, di pojok banget. Kalau kita lewat gitu, denger, pasti ada musik. Betul nggak? Betul apa betul? Saya salah nggak? Betul ya? Coba kalau kita keliling kemana aja, pasti ada musik. Bayangin kalau nggak ada musik atau lagu. Rasanya sepi, garing, betul nggak? Kita lihat. Lanjut. Kenapa? Nah, ini definisi saya ya. Nanti Bapak Saudara bisa cari sendiri. Ini definisi saya. Kenapa sih gitu loh? Musik ini jadi bagian penting. Karena musik atau lagu itu adalah sebuah sarana ya, alat ya. Seperti sebuah pesan, message yang mewakili apa? Suasana hati baik sedih ataupun gembira atau bahagia ya dari orang. Atau musik itu juga bisa menjadi sebuah pesan untuk menggambarkan satu keadaan. Sehingga orang yang dengar gitu ya, mendengarnya itu dibuat terlena. Bahkan dibuat terhanyut. Betul nggak? Kalau misalnya begini ya, ada seseorang yang lagi patah hati, muda-mudi pacaran terus putusan. Aduh sedih padahal masih cinta, tapi karena orang tua tidak setuju, terpaksa harus berpisah. Wah, gitu ya. Dia lagi sedih terus dia setel lagu apa? Kalau lagu lama saya masih ingat ibu-ibu yang secahaya dan seangkat gelas-gelas kaca gitu. Begitu dengar lagu itu, bukannya tambah orang bilang move on, jadi tambah sedih, ngumpet aja di kamar terus, betul nggak? Setel lagu, wah nggak mau keluar, nggak mau makan, nggak mau minum, kenapa? Sedih, patah hati. Tambah mewek ya, tambah sedih. Nah, musik itu punya apa? Mempengaruhi orang yang mendengarnya. Nah, sekarang selanjutnya juga kalau kita misalnya lihat nonton film ya, film horor ya, contohnya gitu. Nanti sekali-sekali bisa tes. Waktu nonton film itu kemudian volume suaranya kecilin atau dimatikan, terus lihat saja gitu. Kira-kira jadi seru nggak? Mungkin gini, scan-nya itu sedang shoot sebuah kamar gitu ya. Ya tidak terlalu gelap lah, temaram biasa gitu, shoot-nya kamar. Volumenya dikecilin. Nah orang kan nggak tahu, ya mungkin itu kamar anak-anak sedang belajar mungkin atau apa sedang. Kita nggak tahu kan, tapi begitu diputer lagunya, terus lagunya yang serem gitu, oh berarti masuk, ini kamar pasti ada anunya, ngeri. Jadi orang langsung terbawa, jadi lewat musik itu bisa menggambarkan, suasananya seperti itu. Nah contoh lain adalah gini, ada musik-musik daerah yang khas ya, contohnya kalau dari Jawa Barat itu, yang kental itu ada serulingnya gitu ya. Nah,
Jadi begitu kita dengar musik itu, langsung gambaran kita seperti membayangkan, oh saya sedang ada di tengah sawah ini, sedang di pohon pengantin situ, duduk bawa nasi, sambal, kecap, tempe goreng, ikan asin, sore-sore gitu kena angin, waduh gambarannya itu udah kayak gambaran sawah, karena ada suling gitu. Nah kalau kita dengar lagu yang lain, misalnya lagu kebangsaan, Indonesia, itu musiknya, ada trompet-trompet, jeng, 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 jeng. Nah itu kan menggambarkan suasana yang semangat gitu. Nah jadi musik itu, ini mewakili perasaan orang, ya tentunya kalau bicara lagu mewakili perasaan orang yang membuat lagu gitu. Tapi menggambarkan suasana hati yang sedang sedih ataupun bahagia. Juga bisa menggambarkan keadaan sehingga orang dibuat terhisap di dalamnya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa ada gitu ya orang yang musik-musik yang memang betul-betul membawa orang tidak hanya sekedar mengalami sedih atau bahagia. Tapi ada musik-musik yang memang akhirnya membawa orang bisa bunuh diri, ya saudara. Sampai sebegitu. Kalau kita lihat, kenapa begitu? Ada ya, lewat kata-katanya ada kata mengajak untuk membunuh diri. Akhirnya bunuh diri setelah dengar lagu itu. Kesimpulannya secara sederhana adalah begini. Jadi musik itu memiliki apa? Atau lagu memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah pengaruh, ya, kemampuan atas apa kehidupan manusia. Punya kuasa. Betul nggak? Kalau kita dengar misalnya lagu, ya contohnya dalam dengar lagu yang mellow, yang pelan, orang nggak mungkin berjingkrak-jingkrak berjoget, betul nggak? Tapi begitu dengar lagu yang bahasanya itu ngebeat ya, ngegroove, drumnya kan duduk, itu secara otomatis orang normal maksud saya, badannya akan bergerak, minimal kepalanya goyang-goyang atau jarinya gitu. Kalau dia malu kan, gitu. Tapi secara otomatis itu membuat orang jadi terpengaruh gitu. Ya, jadi musik itu memiliki sebuah kekuatan, kemampuan untuk membawa manusia terhanyut ke dalamnya. Saya langsung saja, kita akan lihat. Bicara tentang musik, nah kita akan masuk dalam ini, peranan pujian dan penyembahan. Ya. Mengapa pujian dan penyembahan menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita ya, dalam ibadah-ibadah kita, dalam hidup kita. Saya mencatat 3 bagian besar. Yang pertama, musik pujian penyembahan atau lagu itu diciptakan, memang Tuhan yang menciptakan. Kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan menjadikan menjadikan 3 malaikat yang besar ya sebagai pemimpin ya di kerajaan surga. Yang pertama adalah Michael, ya. Dia adalah malaikat perang ya yang memimpin seluruh malaikat di surga dalam panglima perang. Kemudian yang kedua adalah Gabriel. Ya, dia malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan secara khusus ya ke bumi ini gitu ya. Yang terakhir itu adalah Lucifer. Dia malaikat yang diciptakan Tuhan secara khusus, bahkan kalau terjemahan bebasnya ya dia adalah roh gitu. Tapi gambarnya adalah ini, seluruh tubuhnya gitu ya. Rohnya itu adalah alat-alat musik. Jadi dia dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin, konduktor gitu ya dalam di surga untuk memimpin, memuji gitu loh. Ada malaikat-malaikat yang dikhususkan untuk memuji Tuhan. 24 jam sehari ya dalam kekekalan ya, memuji menyembah Tuhan. Tapi karena kesombongannya Tuhan kemudian usir ya, terjadi peperangan di surga, Tuhan usir ke bumi. Karena pujian itu diciptakan untuk memuji Tuhan. Tapi karena dia kesombongannya, Tuhan usir ke bumi. Dalam artian ya secara sederhana, surga tidak ada lagi yang memuji Tuhan. Nah, salah satu ya, menurut saya, salah satu kenapa Tuhan menciptakan manusia, salah satunya adalah menggantikan peran daripada Lucifer untuk memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji dan layak disembah. Amin. Kita memuji Dia. Di situ saya katakan, karena dia layak disembah. Jadi satu titik kita memuji dan menyembah Tuhan bukan karena kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan berbuat, karena pertolongan-pertolongan Tuhan, tapi karena memang Dia layak disembah. Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Amin. Nah, kemudian kita memuji Dia juga untuk apa? Karena kebaikannya dalam kehidupan kita, karena kasih setianya, karena kemurahannya, karena segala yang diperbuatnya. Jadi semua karya-karya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, kita layak untuk menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua, sudah pasti, karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang nyata.
Nah, kenapa saya katakan nyata? Karena terkadang kita punya pikiran begini, enggak, waktu kita ngapain muji-muji nyembah, nyanyi-nyanyi gitu ya. Enggak ada sesuatu yang kelihatan, tapi sebetulnya di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang nyata. Kalau kita mau menyadari, waktu kita memuji menyembah Tuhan, nah begini Bapak Saudara, segala sesuatu yang terjadi di alam nyata ini, di bumi ini, dunia ini, itu selalu dimulai dari hal-hal yang rohani. Istilahnya di surga terjadi dulu, diputuskan baru kemudian terjadi di alam bumi ini, di alam jasmani. Jadi dalam pujian penyembahan itu ada kuasa yang nyata yang bekerja waktu kita memuji menyembah Tuhan. Siapa yang yakin dan percaya tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Mungkin kita nggak tahu apa yang Tuhan lakukan, tapi kita pasti akan menerima hal itu. Waktu kita memuji menyembah Tuhan dengan iman, Tuhan pasti bekerja, entahkah atas setiap doa kita, pergumulan kita, atas sakit penyakit kita, atau apa saja, Tuhan pasti bekerja. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah, kenapa pujian dan penyembahan itu menjadi penting dalam kehidupan orang percaya atau dalam ibadah kita? Karena pujian penyembahan adalah salah satu senjata rohani. Nah ini Bapak Saudara kita mesti betul-betul ngerti ini gitu. Terkadang kan kita ya sudah begitu aja, yang penting untuk memuji menyembah Tuhan. Tetapi sebetulnya pujian penyembahan itu adalah salah satu senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita apa? Untuk menghancurkan musuh. Musuh kita siapa Bapak Saudara? Penguasa-penguasa di udara ya. Waktu kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, sebetulnya selain satu sisi kita sedang menyembah Tuhan, tapi di sisi lain pujian penyembahan itu menjadi sebuah senjata yang menghancurkan kuasa iblis, musuh-musuh kita. Dalam Mazmur 8 ayat 3 dan Matius itu sebetulnya sama dikutip. Di Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Apa maksudnya ini? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Tuhan sudah taruhkan, dari bayi sampai anak-anak, Tuhan sudah letakkan dasar kekuatan karena apa? Lawanmu, musuh, karena iblis. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Apa yang ditaruh oleh Tuhan? Kekuatan apa sih? Dalam Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan apa Bapak Saudara? Puji-pujian. Tuhan sudah meletakkan kekuatan, dasar kekuatan kepada mulut bayi-bayi, anak-anak. Apa itu kekuatannya? Yaitu puji-pujian, penyembahan. Itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah senjata yang ampuh, yang dahsyat untuk menghancurkan kuasa iblis. Menghancurkan musuh-musuh kita. Bahkan firman Tuhan mencatat menghancurkan benteng-benteng, tembok-tembok, belenggu-belenggu besi bahkan dikatakan. Kalau tali rafia mah gampang kan diputusin. Ini belenggu-belenggu besi. Rantai-rantai besi yang besar itu hancur gitu. Itu adalah gambaran kekuatan iblis yang dipatahkan, dihancurkan oleh apa? Kuasa puji-pujian penyembahan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, iblis itu dikalahkan. Amin. Nah, saya akan langsung saja peranan pujian penyembahan. Jadi ada 3 area yang dipengaruhi ketika kita memuji menyembah Tuhan. Nah, kita harus ngerti, kita sadari, kita imani. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada 3 area ya. Bahasa ini 3 alam ya. Yang terpengaruh waktu kita memuji, ada dampak. Jadi bukan biasa-biasa Bapak Saudara, biasa-biasa saja waktu kita memuji. Kalau kita imani sungguh-sungguh, pujian penyembahan yang kita kenaikan kepada Tuhan itu memiliki dampak. Ada efeknya gitu loh ya. Ada yang dipengaruhi, ada yang diubahkan, ada yang terjadi. Ya, yang pertama kita lihat, yaitu kerajaan surga. Ini adalah area daripada Tuhan. Ya. Kerajaan surga. Yang pertama kita lihat, dalam Mazmur 100 ayat 4 itu dikatakan, masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian, gerbangnya dengan ucapan syukur. Ya. Jadi waktu kita masuk ke pelataran Tuhan, nah, di dalam Wahyu kita lihat di ayatnya ya. Mazmur 100 ayat 4 berbunyi demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setiap kita datang ibadah dikatakan masuk ke dalam Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan yang hampa, amin. Ya, jadi kita harus membawa sesuatu. Ya, persembahan kita macam-macam. Ya, Bapak Saudara memberikan persembahan dalam bentuk uang. Itu juga persembahan. Membantu, misalnya saya ingat beberapa waktu lalu
Ada bapak-bapak yang sedang ngecat lantai, kemudian ngecat, itu juga memberikan persembahan kepada Tuhan gitu. Tapi pujian dan penyembahan ini juga sebuah persembahan kepada Tuhan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Yang ayat ke-8 Wahyu 5 ayat 8 berbunyi demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Ini adalah gambaran musik, pujian dan penyembahan. Ya, penuh dengan kemenyan, dikatakan itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat yang kelima, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Maksudnya apa, saudara? Nah ini, waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan respon. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian, bahwa persembahan kita menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan respon di mana terjadi apa? Hal-hal yang supra alami. Kita harus yakini, kita harus imani waktu kita memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah mencatat. Ketika persembahan itu naik ke hadirat Tuhan, ada respon Tuhan. Ada respon Tuhan, dikatakan lalu Tuhan lewat malaikat melemparkan api ke bumi. Terjadilah guruh ya, terjadilah gempa bumi. Ya, pengertiannya banyak ya, banyak. Tapi salah satu artinya begini, waktu kita memuji menyembah Tuhan, ketika pujian penyembahan Tuhan itu naik ke hadirat Tuhan, Tuhan menerima, telah cukup ya. Cawan itu penuh gitu loh, dengan doa-doa pujian dan penyembahan. Maka ada respon Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, jangan berhenti, jangan terus menjadi lemah, tapi tetap dalam keadaan apapun. Mungkin rasanya tidak ingin menyembah ya, aduh rasanya saya gak pengen deh. Ingat firman Tuhan berkata, bahwa waktu kita memuji Tuhan, Tuhan pasti memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dengan iman, dengan percaya, pasti Tuhan akan memberikan respon. Dia akan menjawab setiap doa-doa pergumulan setiap kita. Amin. Selanjutnya, dalam Mazmur 22 ayat 4 kan dikatakan begini, Tuhan bertata di atas pujian umat Israel. Artinya apa? Waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, artinya kita sedang membangun tahta. Dengan demikian kita mengadakan satu undangan, maksudnya gini, kayak seperti menyediakan tahta, menyediakan kursi kehormatan. Waktu kita sedang menyembah, seperti kita sedang mengundang, mari Tuhan, hadir duduklah di tahta ini. Firman Tuhan tuh catat tentang tahta, itu cuma satu, Bapak Saudara ya. Jadi, tahta kasih karunia, throne of grace. Jadi, waktu kita menyembah Tuhan, itu seperti gini, Tuhan silakan engkau bertahta di atas pujian kami. Tuhan dia hadir, dia duduk, seorang raja di atas segala raja, duduk di atas tahtanya. Saya sungguh yakin dan percaya, Tuhan tidak akan diam, betul? Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, kata Tuhan pasti memberikan respon. Waktu dia hadir, kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi, iblis nggak tahan, betul nggak? Untuk diam, tinggal di tempat itu atau kepada seseorang. Jadi waktu kita mengundang Tuhan hadir di tempat ini, ya dalam ibadah, mengundang Tuhan sebagai Raja, dia hadir. Iblis tidak tahan di tempat ini. Amin. Iblis diusir. Iblis dikalahkan. Terus puji sembah Tuhan, undang Tuhan untuk terus hadir, terutama dalam dalam kehidupan setiap kita. Bertata jadi raja atas hidup kita. Amin. Yang selanjutnya, nah ini. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, sudah pasti Tuhan berbicara. Tuhan berbicara lewat berbagai macam hal. Bisa lewat firman Tuhan. Kadang-kala sebelum firman Tuhan dinyatakan,
kita sedang memuji menyembah Tuhan, ada satu kesan Tuhan berbicara. Kita sedang punya sebel gitu dengan seseorang. Aduh, dongkol. Tuhan ngomong, ayo ampuni. Karena kasih Tuhan. Tuhan seperti bicara, betul nggak? Berapa banyak kita pernah dengar? Kita mendengar suara Tuhan lewat hal itu, lewat dalam hati. Lebih banyak sih begitu. Ya tentunya yang utama adalah kalau kita baca firman Tuhan. Waktu baca firman Tuhan, kita dapat pesan Tuhan. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan berbicara secara khusus dalam hati kita. Tuhan berbicara, kita lihat ayatnya. Yesaya 30 ayat 29 sampai 33. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian. Seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Nah, pasti selalu Allah itu berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, betul enggak? Tapi ada yang menarik, saya mulai memperhatikan Bapak Saudara, di ayat ini, pada ayat yang 32, mulai 31 berbunyi demikian, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Asyur ini pengertiannya ya musuh daripada Israel, tapi adalah perlambangan kuasa gelap, kuasa jahat ya. Iblis ya, penguasa-penguasa darah. Jadi dikatakan sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Jadi Tuhan itu sedang menghajar iblis ya, kekuatan kegelapan. Dikatakan sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya, firman Tuhan berkata gini, akan diiringi rebana dan kecapi. Jadi saya gambarkan begini. Dalam Alkitab terjemahan yang lain dikatakan gini, waktu Tuhan lagi, bahasa saya kalau kita lagi sedang nonton tinju ya, sedang bertinju, wah ada salah satu yang kalah gitu, sedang dihajar ya, yang satu dalam posisi menang, wah dipukulin terus gitu. Nah ini yang di pihak yang sedang mukulin itu kayak apa ya, cheerleader ya. Jadi itu kayak wah senang, terus hajar terus, pukul terus gitu. Jadi gambarnya adalah gini, waktu Tuhan sedang menghancurkan, memukul iblis ini, jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu seperti sebuah dukungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, hajar gitu. Dikatakan dengan rebana dan kecapi. Jadi sementara Tuhan memukul musuhnya, menghancurkan musuhnya, umat Tuhan, kita orang-orang benar, itu kita malah menari-nari gitu. Wah, sikat terus Tuhan, hajar terus, hancurkan gitu. Gambarannya adalah dikatakan diiringi rebana dan kecapi. Saya juga dapat mengertinya begini. Jadi Bapak Saudara, yang ini mungkin lebih khusus kepada pemusik ya, imam musik. Tetapi juga bicara kepada kita semua. Jadi setiap pukulan yang dibuat, ya misalnya pemain drum, des gitu, setiap pukulan atau setiap melodi yang dimainkan, itu menyalurkan kuasa Tuhan. Karena dibarengi. Waktu melodi dimainkan, waktu simbal dipukul, des, itu bersamaan seperti memukul kuasa jahat, kuasa kegelapan. Amin, Bapak Saudara. Tuhan hadir di tengahnya, pasti Tuhan berbicara. Bukan hanya berbicara satu sisi, dia juga menghancurkan musuh-musuh kita. Amin, kita lihat yang selanjutnya. Yang kedua, area yaitu kerajaan kegelapan. Tadi kita sudah baca dalam Mazmur 8 ayat 3 dan Matius 21. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu mesti dibungkamkan. Kan dikatakan dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah memberikan apa? Kekuatan ya. Untuk membungkam apa? Musuh. Jadi musuh itu diikat dan dikalahkan. Mazmur 149 berbunyi demikian, ayat 6 sampai 8.
Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Pujian pengagungan Tuhan sudah taruh dalam mulut kita, ada dalam kerongkongan kita. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu, ya, mengikat raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, ya, rantai besi, tali-tali besi. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu musuh diikat, dikalahkan. Dalam Matius 8, kita lihat itu, kita sudah pasti sering mendengar ya, dalam Matius 18 ayat 8 kan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi betul, bahwa pujian penyembahan yang Tuhan taruh dalam mulut kita, itu punya kuasa, amin. Waktu kita menaikkan pujian, mengagungkan Tuhan, ya ada syair-syair yang memang mengagungkan Tuhan, tapi ada juga syair-syair yang memang dibuat untuk menyerang iblis. Seperti contoh lagu, bangkit serukan nama Yesus. Kita injak, itu bukan sekedar nyanyian, wah loncat, biasa enggak, saudara. Tetapi seperti firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi ini, di dunia ini, itu terikat di surga. Kalau kita meyakini dengan iman, percaya bahwa firman Tuhan itu betul-betul, iya dan amin, iblis itu diikat dan dikalahkan. Amin. Kerajaan kegelapan itu dihancurkan kuasanya. Next. Nah, lewat pujian kita membangun tahta untuk Tuhan ya tadi. Tetapi sisi lain pujian menghancurkan kekuatan iblis. Nah, kalau kita belajar dalam 2 Tawarik, bagaimana Raja Yosafat ketika itu diserang oleh ketiga musuhnya, dia menjadi takut. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menyusun pasukan perang dan segala macam, tapi dia datang kepada Tuhan, dia serukan kepada seluruh umat Israel, untuk apa? Berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, menaikkan syukur, menyembah Tuhan. Ketika Tuhan dipuji, disembah, Tuhan sendiri bergerak menghancurkan musuh-musuh. Dikatakan, kalau kita baca lembah Yosafat, Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan pembalasan, ya, penghakiman di lembah Yosafat. Maksudnya apa sih? Secara ini bicara tentang itu, musuh-musuh Yosafat dihancurkan, tapi secara pengertiannya, kapan musuh itu dikalahkan, kapan masalah itu dihancurkan? Waktu di lembah Yosafat, waktu apa? Waktu kita mengangkat pujian kita, mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja di lembah Yosafat. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu bekerja menghancurkan, menghalau musuh-musuh kita. Amin. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kerajaan surga memberi dampak kepada kerajaan surga. Kemudian di kerajaan kegelapan. Yang terakhir, alam jasmani. Apa yang terjadi di alam jasmani? Bumi ya, kita lihat. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, karena pujian penyembahan itu membuat kita menjadi kuat, tempat kekuatan. Pujian, tadi di Mazmur kan dikatakan, identik dengan kekuatan. Tuhan sudah menaruh kekuatan, dasar kekuatan pada mulut-mulut baik. Jadi pujian itu, penyembahan itu adalah identik dengan kekuatan, Bapak Saudara. Nah, dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga dikatakan, nyanyikan pujian ganti semangat yang pudar, ya. Nah, kata Ibrani untuk semangat yang pudar ialah kehah, artinya lemah. Nah, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris itu bukan menyanyikan pujian, tapi garment of praise, mengenakan jubah pujian, Bapak Saudara. Jadi waktu lagi letih, lesu, kenakanlah jubah pujian, maksudnya jangan mengeluh gitu ya, tapi pujilah Tuhan. Nah, waktu kita memuji Tuhan, artinya kita sedang menguatkan diri kita. Kita mendapat kekuatan. Dalam Yoel, di pasal 3 ayat 10 dan 12, itu dikatakan biarlah berkata aku ini pahlawan, tetapi dalam bahasa aslinya itu dikatakan gini, biarlah yang lemah itu berkata kuat. Pada ayat sebelumnya dikatakan begini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Nah, mata bajak itu kan petani itu punya mata bajak untuk apa sih? Untuk melembutkan, menggemburkan tanah, ya kan? Untuk apa sih? Ya intinya untuk menggemburkan tanah, untuk berkat-berkat, ya kan? Untuk hasil-hasil daripada tanamannya gitu. Tetapi firman Tuhan berkata,
tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Artinya apa? Mata pajak. Nah ini bicara tentang senjata itu, pujian penyembahan. Selain daripada mata bajak, kan waktu kita memuji menyembah Tuhan, salah satunya adalah gini, kenapa pujian penyembahan itu taruh di depan, nggak di belakang? Pujian penyembahan baru firman, nggak firman dulu baru pujian penyembahan. Kenapa ya saudara? Karena hati manusia ini diumpamakan seperti apa? Tanah. Jadi setiap kita yang datang di tempat ini, setiap tanahnya beda-beda. Ada yang memang sudah siap, ya kalau kita lihat firman Tuhan, ada yang belum siap. Jadi perlu apa? Perlu dibajak, digemburkan. Jadi pujian penyembahan itu menggemburkan, melembutkan hati kita. Waktu hati ini sudah siap jadi tanah yang baik, baru firman Tuhan ditabur. Makanya penting, jangan telat waktu datang ibadah. Betul-betul pujian penyembahan itu melembutkan hati kita, salah satunya. Tapi di firman Tuhan katakan, ubahlah mata bajakmu menjadi pedang. Ada kalanya Tuhan, kenapa Tuhan minta begitu? Nah, kita dalam keadaan lemah, Tuhan minta ubah jadi pedang. Naikkan pujian salah satunya ada membuat kita jadi pedang. Pedang itu adalah senjata. Diubah jadi dari mata bajak menjadi pedang untuk berperang. Mengenakan jubah pujian, artinya gini, waktu kita lagi lemah, puji Tuhan, sembah Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Ya, yang lemah berkata, ku kuat. Itu salah satu daripada pujian penyembahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya dikatakan Yesaya 60 ayat 18, kita lihat ya. Berbunyi demikian, Yesaya 60 ayat 18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu, engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Artinya apa sih? Keselamatan merupakan akibat dari pertempuran rohani. Seperti di awal saya katakan, segala sesuatu yang terjadi di alam nyata ini, alam jasmani, itu ditentukan, diputuskan di alam rohani. Amin? Itu diputuskan. Saya percaya begini, setiap orang ya, mungkin entah di antara saudara kita atau orang yang kita kenal, kita berdoa buat dia, berdoa buat keselamatannya. Ya. Mungkin kita sudah berdoa berbulan-bulan, kok kayaknya ini orang gak bertobat ya, gitu loh. Mungkin kita sampai satu waktu, aduh capek dan lelah gitu loh. Tetapi kita terus berdoa, minta kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kita lihat firman Tuhan banyak sekali, firman Tuhan itu membuktikan, menyatakan. Nah itu bicara soal keselamatan, bicara soal permohonan-permohonan. Saya mendapati seperti contoh beberapa kisah, dikatakan gini, lalu Allah mengingat akan siapa? Sarah. Lalu Allah mengingat akan Rahel. Lalu Tuhan mendengar doanya kan. Jadi ketika doa-doa kita ya lewat pujian penyembahan itu sampai ke hadirat Tuhan dan pada waktunya, pasti jawaban itu akan datang kepada kita. Nah, bicara tentang keselamatan itu merupakan dari akibat pertempuran rohani. Pujian penyembahan ini juga memiliki peran untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang, ya karena kita tahu orang-orang yang belum atau mengenal Tuhan, firman Tuhan Paulus pernah berkata begini, pikirannya masih tertutup, ya, oleh ilah zaman, ya, pokoknya dibelenggu oleh kuasa-kuasa jahat. Nah, pujian penyembahan adalah salah satu sarana yang Tuhan berikan buat kita. Jadi selain kita berdoa, kita juga terus memuji, mematahkan kuasa iblis yang membelenggu orang itu, sehingga keselamatan itu bisa diterima. Dalam Mazmur 40 ayat 4 kan dikatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam apa? Mulutku untuk apa? Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Lalu membuat orang jadi takut. Banyak orang melihat, saya bingung ya, pujian bisa dilihat nggak sih waktu nyanyi? Nggak kelihatan kan? Kenapa? Karena sesuatu yang sebetulnya yang rohani. Tetapi nyata kuasanya, waktu kita memuji menyembah Tuhan, firman Tuhan sudah mencatat. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang melihatnya, jadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu juga mempunyai peranan penting dalam keselamatan orang. Amin, selain kita tahu bahwa yang utama adalah Roh Kudus yang menjamah, membawa orang itu kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa yang terjadi di alam jasmani? Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian 22, bagaimana ketika
Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Anak satu-satunya yang sangat dikasihnya, yang sudah diminta doa begitu lama, baru sekitar kemudian hampir 100 tahun Tuhan genapi. Wah, lagi senang-senangnya anaknya bertumbuh dewasa luar biasa. Tiba-tiba Tuhan minta lagi, persembahkan anakmu itu yang kau kasih satu-satunya untuk aku. Abraham taat, dia persembahkan. Ya, persembahkan anaknya satu-satunya itu sebagai apa? Korban bakaran buat Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika dia taat melakukannya, apa yang terjadi? Tuhan berkata, wow, sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Bahkan engkau rela memberikan anakmu satu-satunya. Oleh sebab itu, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin, betul ya firman Tuhan katakan gitu. Akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu, wah pokoknya Tuhan berkati limpah-limpah. Nah, bicara tentang pujian, ini dikatakan pujian sebagai korban akan membukakan jalan bagi Allah untuk melakukan semua yang menjadi kebutuhan kita. Apa bedanya pujian syukur dengan korban pujian atau pujiannya sebagai korban? Nah, kalau pujian syukur itu gini, kita menyembah Tuhan yang di awal saya katakan. Pertama gini, karena dia layak disembah udah pasti, ya. Karena apa? Karena kebaikannya dia, karena dia memberikan berkat kepada kita, kita bersyukur, kita diberkati, bersyukur kita sehat, kita memiliki keluarga yang baik, kita bersyukur untuk semua yang dia buat, segala karya-karya yang luar biasa. Tetapi korban pujian itu bukan. Jadi begini, korban pujian adalah gini, ketika suasana sedang tidak baik, mungkin ketika kita tidak sedang diberkati, kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, bahkan rasanya gue males deh nyembah Tuhan. Mau nyanyi gak tahu lagu apa, males gitu loh. Tetapi waktu kita dengan iman, taat, aduh rasanya lagi sakit hati gitu, lagi gondok, lagi susah, duit gak ada. Tetapi tetap terus memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan perhitungkan sebagai korban. Kenapa korban? Karena korban kan dipersembahkan, ada rasa sakit, aduh rasanya tapi persembahkan dengan taat. Kita menyembah dengan iman. Rasa-rasanya kayak Tuhan gak dengar. Rasa-rasanya nggak ngerasain hadirat Tuhan. Udah teriak-teriak sampai berbusa gitu. Tapi rasanya nggak rasain. Nah, itu pada satu titik Tuhan ngajar setiap kita. Saya juga belajar gitu. Jangan menyembah dengan perasaan. Aduh, lagi nggak enak, kayaknya nggak ngangkat, nggak nyembah. Menyembahlah dengan iman, karena Tuhan pasti hadir. Ya, waktu kita rasanya nggak pengen nyembah Tuhan, sembah Tuhan. Nah, itu Tuhan perhitungkan sebagai korban. Nah, waktu Tuhan lihat itu, kita persembahkan pujian itu, Tuhan itu disenangkan. Karena begini, kalau si Ayub bilang, pada waktu susah, pada waktu senang, aku tetap puji. Masa? Lagi senang-senang aja, ya waktu dia ngomongin istrinya, aku baik aja, muji Tuhan. Justru lagi susah juga kita harus muji Tuhan. Segala sesuatu dari dia, kembali pada dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang punya kuasa. Bahasa saya tidak fair, betul nggak? Waktu kita terima berkat, kita puji sembah Tuhan. Tapi waktu kita ngalamin penderitaan, mungkin Tuhan izinkan dalam kesusahan, terus kita tidak memuji Tuhan. Saya suka sekali ungkapan yang berkata demikian. Kami tidak akan mengurangi penyembahan kami Tuhan kepada Tuhan. Waktu aku diberkati limpah, aku akan tetap memuji Tuhan. Tapi waktu aku dalam kekurangan, dalam kesusahan, aku tidak akan kurangi penyembahanku. Aku bahkan akan seperti Daud berkata, aku akan menambah pujianku kepada Tuhan. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini boleh diberkati mengerti bahwa Tuhan sudah menaruhkan kuasa itu, menaruhkan pujian penyembahan dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh terus memuji, menyembah Tuhan. Dan kami tahu dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau bekerja di atasnya. Bahkan tidak hanya Engkau disenangkan saja Tuhan, tapi kami tahu kuasa-Mu bekerja. Amin. Setiap penghalang-penghalang dalam kehidupan kami, musuh-musuh kami Tuhan, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan akan masa depan, dalam rumah tangga kami Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada, gunung-gunung musuh-musuh kami Tuhan. Kami mau mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau apapun keadaan kami, sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, Engkau melakukan perkara yang dahsyat atas kehidupan kami. Setiap belenggu ya Tuhan, setiap permasalahan yang ada Tuhan,
Oh, yang sampai hari ini mungkin Tuhan, sudah kami upayakan Tuhan. Oh, tidak ada jawaban, tapi kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan memuji menyembah Engkau dengan iman. Dan kami tahu kuasa-Mu bekerja saat kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Belenggu-belenggu iblis Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, boleh menyembah Tuhan, boleh memuji Engkau dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Walaupun terkadang kami, hati kami, lidah kami Tuhan, tubuh kami tidak mau memuji menyembah Engkau, tapi kami mau taat, kami mau terus memuji menyembah Engkau, sebab kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih, hari ini di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur biasa Tuhan, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami makan dan minumnya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di atasnya. Setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah mendapat kekuatan baru ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa mujizat Tuhan yang bekerja. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh mengingat akan kebaikan kemurahan-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Menggantikan kami. Menghapus dosa kami Tuhan, mengangkat kami, bahkan kami diangkat menjadi anak, bahkan kami layak boleh memanggil Engkau Bapa kami yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, ini komitmen kami akan terus memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar atas hidup kami, Engkau besar di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Roti dan anggur boleh dibagikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Katakan, beri kemuliaan kepada-Mu Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau Allah yang besar. Sebab Kau besar.
sudah terima anggur dan roti, saya undang kita bangkit berdiri. Sembah Tuhan, katakan Dia besar, Dia ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Sekali lagi dengan hormat pengagungan katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak seperti Engkau ya. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar dan layak dipuji. Dari selamanya sampai selamanya ya Tuhan Yesus. Engkau berkuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menghancurkan musuh-musuh kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian keselamatan, yang menyempurnakan tubuh jiwa dan rohku, yang menyempurnakan tubuh jiwa dan roh, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang menjadikan keluarga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, penyakitku disembuhkan. Amin. segala kelemahan tubuhku Segala kelemahan tubuh dan segala dan penderitaanku segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. diselesaikannya di atas kayu salib. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan,
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Buat Yesus. darah Kristus yang tertumpah. Buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah. Hidupku telah lunas dibayar. Hidupku telah lunas dibayar. Hidupku milik Kristus. Hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap. Sehingga aku tidak berada dalam Melainkan dalam terang ajaib bersama Kristus. melainkan dalam terang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang Karena tertumpah. melalui darah Kristus yang tertumpah. Hidupku berkelimpahan tidak akan kekurangan. Hidupku berlimpahan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan. Untuk meraih janji Tuhan. Untuk meraih janji Tuhan. Dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Dan berjalan dalam mujizat setiap. Hidupku dipulihkan dan disempurnakan. Hidupku dipulihkan dan disempurnakan. Sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Kau besar ajaib Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Tidak ada ya Tuhan. Tidak ada Yesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tidak ada seperti Yesus. Seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar, ajaib dan dahsyat. Haleluya. 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 Kau ajaib, Engkau dahsyat di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kami mengundang Bapak dan Ibu Bola Sidang untuk maju ke depan. Kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala Sidang untuk maju ke depan. Kemarin Bapak dan Ibu Gembala Sidang kita merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-21. Bersama-sama kita mengucap syukur di tempat ini, kita memberikan apa ya? Oleh-oleh. Silakan Bapak Ibu Gembala Sidang boleh maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kami mengundang Mas Kris dan Mbak Ambar untuk memberikan secara simbolis, bukan simbolis ya, tapi kenyataan.
Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah membimbing kami selama ini. Ini yang menjadi ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu Gembala. Silakan duduk. Mas Kris, jangan duduk dulu. Mas Kris boleh di depan, tetap di depan. Dan ternyata staf pengembalaan kita Mas Kris dan Mbak Ambar juga berulang tahun pernikahan hari ini. Tepat tanggal 7 Februari 2014 mereka melangsungkan pernikahan dan hari ini adalah tahun yang keberapa Mas? 7 ya. Kami persilakan Pak Nanang sebagai ketua Dewasa Muda untuk boleh memberikan. Pak Nanang, silakan. Terima kasih Mas Kris. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita banyak kue ya, jangan pulang dulu. Silakan Mas Kris. Ya. Nanti jangan pulang dulu, pulangnya lewat sini boleh diambil gini Saudara. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang berdoa syafaat, Oma. Oma boleh kami undang untuk maju ke depan. Kita angkat sebuah lagu dulu ya Oma. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Oma. Oma ulang tahun yang ke-70 hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Oma Lydia diberkati Tuhan dengan umur ke-70. Kami mempersilakan Oma untuk menyampaikan sepatah dua kata, Oma. Iya, yang pertama-tama saya mengucapkan syukur pada saudara-saudara yang sudah mempersembahkan ini kepada saya. Saya juga berterima kasih, Tuhan Yesus sungguh baik ya. Selama 70 tahun Tuhan pelihara saya, sampai hari ini saya masih sehat. Amin. Semua bukan karena kebaikan, tapi bukan kebaikan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Saya juga berterima kasih kepada saudara sidang jemaat yang mendukung saya selama ini. Selama ditinggalkan oleh almarhum, saya boleh tetap kuat dan tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Ya, tak sedikit pun Tuhan meninggalkan saya. Amin. Sekali lagi saya berterima kasih pada saudara-saudara semua. Dukung saya terus dalam doa. Biar saya tetap, yang saya minta kepada Tuhan, saya tetap sehat sampai saya pulang ke rumah Bapa. Itu yang saya minta. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Oke, saya tiup dulu ini lilin. Ya, kita tiup dulu Oma. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati Oma. Mari kita sama-sama berdoa untuk Oma. Bapak Gembala silakan pimpin. Hari ini kembali kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah sekali lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat isi hati-Mu, buat semua anak-anak Tuhan yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus. Secara khusus juga buat Mama hari ini, Tuhan genap berumur 70 tahun. Terima kasih buat kesehatan, buat segala pertolongan Tuhan sepanjang masa yang sudah Tuhan nyatakan. Hari lepas hari, bulan-bulan, tahun demi tahun Tuhan. Sehingga sampai hari ini Mama tetap ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan di usia yang ke-70 tahun ini, bahkan ke depan kami percaya
pertolongan, kasih, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus limpah atas hamba-Mu Tuhan. Amin. Hari pas hari Kau pakai menjadi teladan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupannya menjadi contoh, menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam doa-doanya Tuhan kami terus dikuatkan. Terima kasih biarlah limpah damai, sejahtera, sukacita atas hamba-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan berdoa juga buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami berdoa kota kami Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia, negeri kami Tuhan, boleh terus aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati setiap provinsi yang ada Tuhan. Dari pulau, dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau yang ada diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam hasil buminya Tuhan, lautnya, apapun yang dikerjakan, setiap usaha yang ada Tuhan Yesus, pekerjaan, tanahnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Pak Jokowi, setelah wakil yang ada, para menteri yang ada, pemerintahan pusat Tuhan, lewat kepemimpinannya Tuhan, Indonesia boleh dibawa menjadi lebih maju lagi, menjadi negara yang terpandang. Oh, nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, roh yang takut akan Engkau turun atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat ya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami, Kota Salatiga, wali kota yang ada Tuhan, jajaran yang ada, bahkan sampai ke RT RW Tuhan, biar juga hikmat Tuhan turun atas mereka semua. Sehingga Salatiga boleh diberkati, Salatiga makmur dalam nama Yesus, menjadi kota yang kondusif, aman, damai, sejahtera. Berkat-Mu atas masyarakat yang ada. Berkati juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, juga keluarga demi keluarga yang tidak hadir di tempat ini. Kami berdoa memberkati, tetap kuat, tetap sehat dalam berkat Tuhan. Makin hari makin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan ke rumah kami masing-masing. Kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Segala pujian, syukur